Gimana nih perasaan kakak saat mendapat kabar menjadi mahasiswa terbaik dari fakultas kakak? Sebenarnya kalau di FK itu nggak ada deg-degannya sih menurut aku. Karena kita tiap tahunnya kan ada yudisium. Jadi setiap semester genap, akhir semester genap ada pengumuman 3 besar angkatan. Jadi alhamdulillahnya memang dari tahun 2 itu sudah peringkat 1 dan ngelihat peringkat 2-nya IPK-nya lumayan gapnya. Jadinya kalau misalkan takut kesusul sih enggak, tapi lebih ke arah aku harus maintain nilai aku di 4 terus biar yang 2 nggak naik ke pertama gitu. Jadi lebih ke arah bersaing sama diri sendiri gitu sih kalau di FK rasanya. Jadi tuh awalnya perasaan saya tuh kaget, terus nggak percaya, gemeteran kayak nano-nano lah gitu intinya. Kayak tiba-tiba tuh pas maghrib itu diundang menjadi wisudawan terbaik gitu. Tapi di sisi lain di sini saya bersyukur banget mendapat kesempatan ini. Mungkin ini penghargaan gitu ya, penghargaan untuk kedua orang tua saya gitu. Tentunya saya merasa sangat senang dan juga bangga sebagai apresiasi diri saya karena telah berjuang di dunia perkuliahan kurang dari 4 tahun. Lalu saya juga turut berterima kasih kepada pihak Prodi karena telah merekomendasi saya ke pihak fakultas. Lalu saya juga berterima kasih kepada pihak fakultas karena telah merekomendasi saya kepada pihak universitas. Tentunya saya pribadi merasa senang karena selama ini perjuangan yang saya lakukan akhirnya mendapatkan apresiasi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan ketika diberikan kabar bahwasannya saya terpilih menjadi mahasiswa terbaik dari program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, saya merasa berhasil karena bisa menyenangkan hati kedua orang tua saya, terutama dalam mendidik saya atau memberikan motivasi yang selama ini sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Alhamdulillah ya, sebenarnya tidak menyangka, cukup kaget awalnya. Tapi ya mungkin ini berkah dari Allah SWT, menjadi suatu anugerah bagi saya dan juga suatu kehormatan ya mendapatkan predikat tersebut. Kaget ya, meskipun sebelumnya aku udah di yudisium, tapi ketika dapat chat dari MC UIN Jakarta, di samping suami, aku kaget banget dan suami aku juga kayak, hah kenapa, Ayang kenapa gitu. Jadi kaget sih. Surprisingly gitu ya, karena saya mulai ngerjain tesis itu melalui proses yang panjang, tahapan-tahapannya yang luar biasa. Jadi dapat info dari fakultas, bahkan dari universitas itu merasakan bahwa ya kerja kerasnya terbayar gitu loh. Jujur pas dengar kabar itu aku lagi di atas kereta ya. Jadi waktu itu cukup kaget. Walaupun kaget tetap harus langsung direspon kan oleh yang memberitahu gitu. Jadi mau ngomong langsung tenang juga. Tentunya senang banget ya, karena memang itu yang ditargetin dari awal dan ternyata bisa berhasil juga. Karena sebelumnya kita kan juga nggak tahu kemungkinan akan ada yang nilainya lebih tinggi dari kita gitu kan, atau mungkin yang lebih baik dari kita. Tapi dengar kabar itu ya tentunya senang banget. Jujur pas dapet kabar itu tuh seneng, tapi di sisi lain agak sedikit ngerasa nggak deserve buat dapet ini. Kayaknya banyak yang lebih baik ya. Cuma alhamdulillah buat semuanya atas semua yang udah aku usahain, dan emang ini yang pastinya ditunggu-tunggu sama semuanya sih. Kaget ya, yang pasti kaget. Kemudian tapi langsung kayak beneran gak sih? Karena ngerasa biasa-biasa aja sebenarnya kalau di perkuliahan, bukan termasuk yang menonjol aktif banget, enggak gitu. Jadi kayak beneran gitu. Dan tapi langsung coba sampein ke orang tua juga senang, bersyukur, kaget juga kan, kayak tapi jadi kayak alhamdulillah, berarti emang mungkin ini ya kado kali ya buat aku gitu. Ya awalnya nggak menyangka ya bakal jadi wisudawan terbaik fakultas. Itu tuh dikasih kabar pas malam Senin. Itu tuh dikasih kabar sama fakultas, ditelepon sama fakultas. Awalnya bukan di telepon jadi mahasiswa terbaik, tapi buat kesan pesan di yudisium nanti. Nah terus dikasihlah edaran undangan dari fakultas. Ternyata di situ ada tertera jadi wisudawan terbaik. Nah selama beberapa harinya dikabari oleh pusat kampus dan langsung dimasukin ke grup wisudawan terbaik. Jadi perasaannya pertama tidak nyangka, terus yang kedua sangat senang dan sangat bangga
Padahal saya bukan siapa-siapa di sini ya. Masih banyak teman-teman yang lebih pantas untuk mendapatkan gelar wisudawan terbaik. Jadi ya perasaannya seperti ini. Ada agak kagetnya, ada senangnya, ada bangganya. Gitu. Jujur, awalnya saya nggak nyangka saya menjadi yang terbaik karena dari awal saya itu fokusnya menjadi mahasiswa yang lulus tepat waktu ya. Bahkan lebih cepat, semester 7 itu tujuan utama saya. Nah, karena saya mengincar hal tersebut, tidak menyangka ketika dalam proses perkuliahan saya disiplin, lalu selalu mengerjakan tugas tepat waktu sehingga IP saya stabil dan lancar. Apa motivasi kakak nih hingga bisa jadi wisudawan terbaik gitu? Sebenarnya kan kalau FK itu jenjangnya ada preklinik sama klinik ya. Dan I know untuk dapat nilai di klinik itu susah karena lebih subjektif karena langsung sama dokter-dokter di rumah sakit. Jadi hal yang paling bisa aku upayain ya di preklinik ini di S1 gitu. Makanya aku coba survive karena belum pernah jadi orang yang paling baik dari SD, SMP, SMA. So I want to give something buat orang tuaku. Dan kakakku juga waktu itu walaupun dia dengan keterbatasan fisiknya bisa jadi wisudawan terbaik, why not? Aku harus bisa juga gitu. Salah satunya itu kedua orang tua gitu. Dimana kan kedua orang tua ini sudah berkorban gitu ya dari menyekolahkan dari TK kemudian sampai sarjana. Kemudian tuh saya juga kan anak pertama gitu ya, punya adik dan dimana motivasi saya itu pengen cepat kerja gitu biar bisa membiayai gitu, intinya membiayai adik saya kuliah. Saya mau pengalaman saya selama di dunia perkuliahan ini menjadi pengalaman yang sangat berarti dalam kehidupan saya. Maka dari itu saya sangat berjuang untuk mendapat predikat cum laude atau predikat yang sangat memuaskan dalam dunia perkuliahan. Karena itu adalah menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan juga kesan dan juga menjadi sebuah prestasi baik itu bagi diri saya sendiri ataupun bagi orang tua saya yang mungkin sangat merasa bangga karena adanya predikat itu. Apa yang kita lakukan hari ini itulah yang akan kita temui di masa yang akan datang. Jadi ini merupakan hasil yang saya perjuangkan dari sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman ataupun saya sendiri ya ketika menjadi mahasiswa, lakukanlah yang terbaik apa yang bisa kamu lakukan. Sebenarnya kalau boleh jujur tidak ada motivasi khusus ya untuk menjadi yang terbaik. Tapi saya selalu menekankan pada diri saya sendiri untuk melakukan yang terbaik. Karena yang menjadi tujuan dari perkuliahan itu atau dalam pembelajaran kita, dalam menuntut ilmu bukanlah tujuan menjadi yang terbaik, tapi prosesnya. Proses melakukan atau memberikan yang terbaik, seperti itu. Karena kita sebagai hamba tentu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah terbaik di dunia. Oleh karena itu, aku pribadi mau jadi yang terbaik. Kemudian yang kedua, motivasinya dari orang tua, kemudian adik-adik, dan diri aku sendiri. Kalau saya sendiri itu menerapkan prinsipnya itu adalah persistent leads you to the goal. Jadi they told I couldn't, that's why I did, kayak gitu sih. Jadi hanya ketekunan yang bisa menggapai semuanya gitu loh. Cuman hanya itu aja gitu. Karena mereka di luar sana mengatakan bahwa gak bakal mungkin gitu, gak akan bisa gitu. Tapi saya yakin bahwa saya bisa gitu membuktikan itu ke orang-orang. Sebenarnya nggak ada motivasi apa-apa, tapi aku cuman berusaha buat stay on fokus terus sama kegiatan kampus. Jadi apa tugas yang dikasih tetap aku lakukan dengan sebisa aku. Alhamdulillahnya endingnya dapet penghargaan wisudawan terbaik itu ya langsung bersyukur gitu aja sih. Jadi kayak disiplin, giat belajar, terus juga membahagiakan orang tua, dan menurut saya itu bisa jadi salah satu kunci langkah menuju kesuksesan kalian atau kita semua ketika kita sudah berhasil minimal pencapaian di tingkat pendidikan S1 gitu. Sebenarnya nggak pernah berharap sampai di titik ini, cuma emang dari dulu tuh selalu pengen bikin mama sama papa tuh bangga ya, dan jadinya selalu mengedepankan akademik sih dibanding segalanya. Paling orang tua karena pasti pengen sukses gitu kan ya, pengen sukses. Lihat harapan orang tua ke aku juga termasuk anak kedua ya, yang sarjana pertama kali gitu kan. Jadi kayak mungkin orang tua menaruh harapan juga ke aku gitu ya, supaya bisa mengenyam pendidikan yang tinggi, yang baik gitu kan, dan sukses ke depannya. Jadi selama aku berkuliah, aku sebenarnya
kalau misalnya lagi males atau lagi kayak aduh capek banget gitu, ya balik lagi aku inget ya harus lulus cepet, bilangin orang tua, sukses kayak gitu. Sebenarnya dari awal masuk ke kampus itu nggak ada motivasi untuk menjadi wisudawan terbaik. Jadi ya pas awal masuk itu ya udah jadi mahasiswa yang baik gitu, ikutin apa kata dosen, belajar dengan baik, ujian dilakuin, apapun itu dilakuin, dan ya enjoy aja, mengalir gitu. Jadi kayak nggak ada motivasi yang aku harus jadi mahasiswa terbaik nih, nggak ada. Tapi ya dalam benak diri saya sendiri itu ditanamin menjadi mahasiswa yang baik. Yang pertama, karena jujur ya tadi nggak nyangka saya cuma pengen lulus tepat waktu untuk membanggakan ibu saya terutama, dan untuk mengurangi pengeluaran ya, karena kan UKT kan kalau per semester ya bayarnya ya. Jadi karena saya lulus semester 7 jadi saya hemat 1 semester segitu. Nah, untuk motivasi teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa terbaik, mungkin jalanin aja yang kalian sukain. Misalnya kalau kalian suka, kalau di TI kan suka ngoding, ya kalian dalemin aja codingnya. Nanti kalian ambil minat yang sesuai. Misalnya kalau suka coding, ambil minat coding. Kalau suka AI, ambil minat AI. Kalau suka robotik, ambil minat robotik. Jadi passion kalian sama IP kalian tuh setara. Jadi kalau kalian suka dengan hal yang kalian lakukan, tentu IP kalian akan bagus. Selain aktif untuk di bidang akademik, kakak juga ada nggak sih aktif di bidang organisasi atau di bidang lainnya? Oke, jadi di kedokteran itu yang terkenal itu ada CIMSA sama ada Dema Fakultas juga. Kebetulan aku di Dema Fakultas masuk ke bidang Infokom, terus sempat naik juga jadi HRD-nya di tahun kedua, terus naik juga ke ISMKI. ISMKI itu kayak Dema versi 1 Indonesia. Dan masuk ke bidang tentang Infokomnya juga, sempat jadi staf nasional ISMKI saat itu. Terus masuk lagi satu lagi organisasi yang lain, CIMSA namanya, itu kayak mahasiswa kedokteran 1 Indonesia. Di tingkat nasional aku ngambil FNM team, sama di tingkat lokalnya aku naik jadi local exchange officer, itu kayak orang yang memanage orang yang mau keluar negeri. Jadi anak FK kalau mau exchange lewat CIMSA itu aku yang manage dari UIN kayak gitu. Jadi kalau misalkan di UIN itu pernah menjadi volunteer kegiatan ICEMS, kemudian panitia PBAK juga, kemudian pernah menjadi anggota HMPS juga, dan eksternal itu mengikuti organisasi gitu. Oh ya, sama pernah menulis artikel ilmiah gitu. Publikasi Sinta 3 ke jurnal Untirta Graffiti. Selama di dunia perkuliahan, saya cukup aktif di organisasi. Di semester 2 sampai semester 4 itu saya berada di HMPS Pendidikan Agama Islam sebagai anggota Departemen Kemahasiswaan. Lalu lanjut semester 5 sampai semester 7 saya menjadi Kepala Departemen Pemberdayaan Perempuan di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan di semester 8 ini mungkin saya lebih fokus ke skripsi karena target saya itu lulus kurang dari 4 tahun. Aktif di Ittihadut Tholabah Lugha Al-Arabiyyah di Indonesia atau Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab se-Indonesia yang menghimpun seluruh mahasiswa seluruh Indonesia khususnya di bidang bahasa Arab. Untuk kegiatannya ada yang skalanya nasional bahkan internasional. Selain itu juga saya terlibat dalam kegiatan ataupun organisasi guru bidang studi bahasa Arab di Indonesia. Saya di kampus karena saya di doktoral, saya tidak aktif di dalam kampus ya, organisasi apapun. Tetapi di luar itu saya aktif mengajar di salah satu pesantren di Bogor, kemudian juga di salah satu kampus di Bogor. Kalau organisasi lebih ke arah kepenulisan ya, misalnya di Fresh Win Jakarta, kemudian aku juga aktif di MTQ, cabang karya tulis ilmiah Al-Quran, dan ikut organisasi pustakawan praktikum juga sesuai dengan jurusan aku. Kalau untuk organisasi aku nggak aktif di luar, tapi saat ini tuh aku bekerja di sebuah perusahaan konsultan, international consultant di bidang ethics and compliance dan juga di newsroomnya. Ini juga hal yang menyebabkan aku tidak terlalu menyangka untuk mendapatkan title wisudawan terbaik karena aku cukup fokus ke beberapa organisasi. Kayak dulu pas maba aku ikut UKM Bahasa Flat. Terus aku juga jadi salah satu mentor di laboratorium psikologi di fakultas aku.
Terus aku juga ikut jadi senat mahasiswa di fakultas. Itu pun alhamdulillahnya jadi dipercayakan untuk jadi ketua komisi. Jadi makanya aku ngerasa cukup kan banyak kegiatan gitu ya. Jadi kayak tetap bisa, walaupun berorganisasi gitu, kita tetap bisa manajemen waktu buat kuliahnya, jadi masih bisa dapat terus. Sebenarnya banyak ya, tapi mungkin kalau keaktifannya nggak perlu dijabarin, beberapa organisasinya aku sebutin aja ya. Aku aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, terus aku aktif juga di ruang diskusi namanya Ruang Publik Politik, itu aktif di ilmu politik ya, divisi UIN gitu. Terus juga aku aktif di kegiatan magang di DPR, di partai politik, terus juga aktif di beberapa kegiatan volunteer. Nah, itu aktif juga di situ gitu. Kebetulan aku di rumah juga ngajar privat, dan kebetulan juga aku aktif di Apkori, salah satu organisasi di Fakultas Dirasat Islamiyah, yang mana di dalamnya itu adalah kegiatan debat bahasa Arab. Jadi aku beberapa kali mengikuti lomba debat bahasa Arab dari berbagai universitas sampai tingkat nasional. Aku juga ikut HMPS Kesehatan Masyarakat, HMPSKM. Aku juga ikut LDK, ya. Kemudian aku juga ikut HPS. Jadi kan aku Kesehatan Masyarakat, itu ada peminatannya. Nah, namanya itu kan aku peminatan promosi kesehatan. Nah, nama OPK-nya itu HPSA. Nah, kayak gitu. Jadi untuk alhamdulillah di setiap organisasi itu aku diamanahin jadi ketua departemen, ketua koordinator divisi kayak gitu. Jadi paling ya organisasi kayak gitu aja kalau saya perkuliahan ya, sama paling jadi mentor di luar di pesantren kayak gitu. Yang pertama itu ada HMPS manajemen, itu 1 periode. Terus kemudian alhamdulillahnya disuruh naik untuk jadi senat mahasiswa fakultas, itu juga 1 periode. Terus kalau di luar itu beberapa 1 tahun ikut di organisasi IMT, Ikatan Mahasiswa Tegal. Nah, itu. Terus kemudian ada LSO juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, cuma ikut 1 tahun juga di ILC. Ikut HIMTI ya, Himpunan Teknik Informatika di divisi keprofesian. Cara kakak manajemen waktu selama kuliah itu gimana? Sejujurnya anak FK kayaknya dibilang paling tidak punya kehidupan ya, katanya jarang main. Tapi sebenarnya masih bisa bagi waktu tuh kalau aku tidur, belajar, sama main. Tinggal di komposisinya dimainin aja tiap hari. Kalau lagi banyak tugas ya berarti belajar dibanyakin, tidurnya didikitin, mainnya didikitin. Kalau misalkan emang lagi tugasnya dikit bisa main kok, bisa tidur juga kok, jadi nggak yang benar-benar 24 hour belajar. Cuma memang aku pakai standar prioritas, di mana prioritas 1 tuh harus dilakuin banget, urgent ya itu yang dilakuin, jadi yang lain komposisinya dikurangin. Jadi itu kan saya termasuk angkatan yang COVID juga mungkin ya. Cuman 2 semester itu saya masuk nih, cuman 2 semester, sisanya daring gitu. Di sini manajemennya kan susah ya untuk bertemu sama teman, diskusi sama teman, apalagi tuh tugas dari dosen tuh kebanyakan kelompok waktu itu. Dimana saya mencari prioritasnya dulu nih, prioritas yang paling utama saya list berdasarkan deadline-nya gitu. Deadline-nya yang mana yang lebih dulu, kemudian saya kerjakannya 1 persatu, tapi di sini mungkin tips ya, saya tuh mengerjakan selalu jam 3 subuh gitu. Ya gitu. Jadi itu menurut saya kayak otak kita tuh lagi encer-encernya di jam 3 subuh. Mungkin memang ini sangat sulit, apalagi untuk mahasiswa yang mempunyai sambilan di luar perkuliahan. Namun tetap tanamkan di dalam diri bahwasannya prioritas kita adalah kuliah. Jadi setiap kegiatan itu ada skala prioritasnya, namun perlu dipahami bahwa tugas kita sebagai mahasiswa dan juga ada orang tua yang telah membiayai kita, maka skala prioritas yang paling utama yaitu adalah perkuliahan. Nah, selain itu baru boleh disambili dengan prioritas-prioritas yang lainnya. Menentukan prioritas, dan saat ini prioritas utama saya adalah studi. Jadi saya menempatkan studi atau kuliah sebagai prioritas utama, dan
selain ataupun selebih daripada itu menjadi prioritas berikutnya seperti mungkin mengajar. Saat ini saya mengajar di MTS Subono Mantofani dan juga di Pusat Pengembangan Bahasa dan juga menjadi asisten dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Prioritaskan yang terbaik ya, maksudnya yang paling penting ya. Jadi apa yang harus saya lakukan itulah yang akan saya jadikan pilihan utama gitu ya dalam melakukan tugas tersebut. Kemudian selain itu juga dalam manajemen waktu saya juga selalu memberikan deadline ya. Tenggat waktu kapan harus berakhir, kapan harus sesuatu itu dimulai gitu ya. Kebetulan karena aku udah jadi istri gitu ya, jadi harus memanage waktu antara pasangan, kemudian diri sendiri dan juga akademik. Kalau untuk akademik, biasanya aku belajar tiap malam atau tiap mau ujian gitu ya, dan tentunya belajar ini harus dicicil. Jadi saya tuh biasanya fokus belajar di kelas gitu. Jadi ketika di rumah udah tinggal ngulang-ngulang aja gitu. Kemudian kalau masalah suami, kebetulan memang baru aja gitu nikahnya. Jadi alhamdulillah ketika sempro baru ditemani suami dan nggak terlalu susah sih untuk manage waktunya. Saya menerapkan ini deadline ke diri saya sendiri, termasuk tidak menerapkan untuk menunda. Terbiasa mengerjakan sesuatu itu tidak menunda. Jadi saya menetapkan bahwa misalnya ada tugas kuliah yang sekiranya saya paling suka atau saya biasanya saya prioritasin gitu. Misalnya mata kuliah perspektif dan teori komunikasi massa. Nah itu karena saya suka mata kuliah itu, jadi saya prioritasin bahwa tugas itu harus selesai lebih awal gitu loh deadline-nya gitu. Dan ya selain diprioritaskan itu ya ditetapkan kapan harus selesai gitu. Jadi dibuat ininya gitu, evaluasi juga gitu loh. Mana yang sekiranya belum terselesaikan itu yang harus diselesaikan gitu. Kalau aku tipe orang yang kalau nggak sibuk itu justru malah pekerjaannya jadi agak keteter gitu kan. Jadi makanya aku berusaha dalam satu waktu itu ada beberapa hal yang harus aku lakukan biar aku bisa jadi lebih fokus. Mungkin buat teman-teman yang nanti agak kurang fokus dalam ngerjain tugas bisa cari hal lainnya, side quest gitu biar bisa keep fokusnya on track gitu. Sebenarnya masalah manajemen itu balik ke diri sendiri ya. Kita merasa mampu atau tidak untuk melakukannya. Dan mungkin berbagi tips aja, kita harus tahu skala prioritasnya itu untuk apa. Dan kalau aku, prinsipnya bukan salah satu, tapi dua-duanya harus seimbang. Jadi antara pendidikan dan juga kegiatan aktif organisasi itu harus seimbang. Karena dua-duanya sama-sama penting bagi kita semua, apalagi anak yang di rumpun ilmu sosial gitu ya. Untuk bagi waktu ya, prioritaskan dulu mana acara yang paling membutuhkan kamu di situ. Baru kemudian urutkan mana acara yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan kamu di situ, kamu hadir atau tidak itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi ada urutannya gitu. Itu sih tipsnya. Kebetulan aku itu selalu buat list. Jadi aku tuh selalu punya kalender yang mana aku selalu list hari ini tuh aku harus ngapain aja. Jangan sampai satu hari itu tuh aku ada kosong, jangan sampai ada yang terlewat dan itu harus di list semua biar semuanya selesai gitu. Pasti aku prioritas akademik yang pertama karena kan aku pengen lulus secepatnya gitu kan ya. Tapi gimana caranya supaya akademik aku jalan, organisasi yang aku pegang, amanah aku pun juga jalan gitu. Jadi mungkin aku bisa, kan ini udah bisa online ya, kita udah adaptasi pas selama masa COVID kemarin, jadi kayak selama itu bisa aku kerjakan sekaligus berbarengan maksudnya gitu ya, online apalagi itu aku langsung kerjakan juga. Terus kalau misalnya lagi apa ya, setelah waktu kosong daripada keteteran gitu kan, misalnya ngebut-ngebut, jadi isi aja sama tugas yang emang prioritas gitu kayak gitu. Sebenarnya kalau dari saya sendiri memplanning ketika kita kuliah itu pengen jadi seperti apa. Contoh nih di semester 1-2 itu saya maksudnya di planning dulu kita mau ikut organisasi itu di semester berapa, dan maksudnya untuk fokus kuliahnya benar-benar fokus kuliah itu di semester berapa. Jadi kayak memplanning terlebih dahulu. Kemudian untuk setelah menjalani organisasi dan kuliah itu kita akan saya mungkin ada prioritas apa sih yang kita bakal prioritaskan antara organisasi dengan perkuliahan. Tentu kalau misalkan emang lagi urgent di organisasi ya
sebenarnya jangan tinggalkan perkuliahannya, sebisa mungkin kita semaksimal mungkin kita juga mengikuti perkuliahannya gitu. Jadi kayak dibagi prioritasnya, terus kita planning di semester 1 kita akan ikut organisasi apa, semester 2, semester 3 itu ikut apa, terus kalau bisa sih kalau dari saya itu di semester akhir udah mulai fokus tugas akhir atau skripsi. Karena saya di divisi keprofesian, tentunya kalau di bagian saya itu saya ngajarin anak-anak yang di bawah tingkat saya, anak-anak 21 terutama. Jadi karena waktu itu kan dari zamannya COVID ya, karena zamannya COVID jadi fleksibel untuk pengajarannya dilakukan online. Nah karena online jadi saya bisa multitasking dengan perkuliahan. Kira ada nggak sih kesan dan pesan kakak nih selama kuliah di UIN Jakarta? Oke, sebenarnya kesannya sih banyak sih. Cuma aku paling ingat dari pertama kali aku jadi maba, sometimes FK di UIN tuh belum terlalu terdengar di luar kan ya. Tapi we prove karena kita sekarang akreditasinya juga udah A. Dan kita bisa bersaing, buktinya kita bisa main di nasional juga, baik akademik dan non-akademiknya. Jadi aku selalu berharap jangan sampai ada yang merasa kecil ada di UIN. Karena di UIN pun kita pun bisa jadi besar. Dan kecil besar kita bukan karena univ kita, tapi karena diri kita sendiri aja. Kenal relasi pertemanan lebih banyak mungkin ya. Terus kan berbagai suku, bangsa, negara gitu. Terus bisa ketemu dosen-dosen yang sangat hebat gitu. Dosen-dosen yang emang benar-benar unggul dan menjadikan kita juga sebagai wisudawan yang terbaik gitu. Terus pesannya mungkin untuk kedepannya saya bisa lebih mengembangkan diri saya lagi ke depannya, melanjutkan S2 atau mungkin bisa ke jenjang karir gitu. Mungkin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini seperti halnya kawah Chandra di muka, yang dimana kami, khususnya setiap mahasiswa itu ditempa di dalamnya, sehingga kami bisa menjadi kesatria setangguh Gatot Kaca. Nah pesannya, saya berharap mungkin memang tugas sebagai mahasiswa itu telah selesai. Namun tugas atau tanggung jawab moral atas ilmu yang telah kita miliki, yang telah kita timba di dalam univ ini, itu belum selesai. Maka dari itu teruslah menjadi orang-orang yang bermanfaat, karena di luar sana masyarakat telah menanti atas kebermanfaatan kita. Tentunya saya sangat senang bisa berada di wadah yang mungkin PT KIN terbaik di Indonesia hari ini dalam mungkin berbagai hal, yang di dalamnya tentunya banyak tokoh agama atau pakar atau ahli akademisi di bidangnya, seperti di pendidikan bahasa Arab atau magister pendidikan bahasa Arab sendiri banyak tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan bahasa Arab. Jadi saya merasa senang bisa berkuliah di sini dan merasa bangga bisa diterima di sini, dan saya akan melanjutkan proses pembelajaran atau pengabdian saya mungkin di sini. UIN Jakarta ini merupakan satu universitas ya yang mungkin salah satu terbaik di Indonesia ya. Saya merasakan betul bagaimana dibimbing oleh para ahli, kemudian mendapatkan fasilitas yang sangat membantu dalam perkuliahan saya, misalkan seperti perpustakaan, literatur, kemudian juga teman-teman yang sangat membantu saya untuk menyelesaikan studi saya selama ini. Dan pesan saya mungkin saya bentuknya harapan ya, harapannya kepada UIN ya, semoga lebih baik lagi. Kemudian semoga para mahasiswa yang sekolah di atau kuliah di UIN ya, itu semangat kajiannya semakin tinggi agar UIN seperti yang direncanakan menjadi world class university ya. Bersyukur sekali dan bangga menjadi bagian dari UIN Jakarta. Karena di UIN Jakarta, alhamdulillah dosen-dosennya semua mendukung mahasiswanya untuk berkembang di luar. Seperti misalnya memberi izin ketika MTQ, kemudian memberikan dana ya ketika waktu itu aku ikut conference internasional di Aceh dan ikut student mobility ke Malaysia. Alhamdulillah itu dibayarin semua sama pihak UIN Jakarta. Dan aku ngerasa ini merupakan salah satu wadah buat aku berkembang, dan ini diwadahi oleh UIN Jakarta itu sendiri. Itu untuk kesannya ke UIN Jakarta. Kemudian untuk pesannya, aku berharap UIN Jakarta ke depannya bisa menciptakan generasi-generasi intelektual yang lebih terkenal di luar negeri gitu. Nggak cuma berkompetisi di dalam negeri aja, tapi juga ikut kompetisi di luar negeri.
Alhamdulillah saya dipertemukan dengan dosen-dosen hebat, termasuk dosen pembimbing saya, khusus Pak Dekan Dr. Gun Gun Herianto MSI, lalu beberapa dosen-dosen mentor, lalu ada Pak Rahmat Bayahaki PhD, ada Pak Dr. Makrun Sanjaya MSOS, dan beberapa dosen-dosen lain yang memang luar biasa, dan mereka terlibat banyak gitu loh dalam penelitian saya hingga pada akhirnya bisa mendapat predikat tesis terbaik di fakultas gitu. Jujur aku ngerasa kurang kuliahnya karena kita kan termasuk angkatan COVID, jadi sempat online juga beberapa waktu, terus pas offline-nya cuma sekitar 3 semester, maka dari itu aku ngerasa memori-memori di perkuliahannya itu cukup kurang gitu, jadi pengennya sih lanjut gitu kan, cuman ya daripada kita memperpanjang semester juga, tetap ya udah kita percepat aja gitu, cuman nanti memori bisa dibikin yang lain gitu kan. Kalau pesan mungkin buat UIN-nya dulu itu mungkin kita ya sama-sama bisa berkembang gitu kan, visinya juga udah berubah, mungkin bisa ke depannya lebih baik lagi. Kalau untuk teman-teman lainnya sukses terus, bahagia terus, ini penting, sukses, sehat, bahagia itu adalah 3 hal yang harus dikejar gitu, ibaratnya sehat sama bahagia dulu, suksesnya belakangan gitu, karena kalau nggak sehat, uangnya juga keluar, kalau nggak bahagia juga kita nggak bisa menikmati kesuksesan itu, jadi kalau bisa sehat sama bahagianya diutamain dulu. Sepertinya tidak terungkapkan lagi untuk 3,5 tahun yang sangat dinamis untuk dirangkum saat ini, tapi menurut aku manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya, karena waktu S1 itu waktu terbaik kalian untuk mengembangkan jati diri. Jadi menurut aku di situ kita bisa berkembang dengan lebih baik, aku jadi menjadi diriku yang saat ini, berhasil mencapai titik ini, itu adalah bagian dari proses yang tidak ada henti-hentinya. Jadi jangan menyerah aja sih selama kuliah di UIN ya, meskipun UKT dan lain sebagainya itu ada permasalahan yang lain, tapi menurut aku is okay sih. Ya namanya juga kuliah pasti ada permasalahannya, tapi kita juga kan sebagai mahasiswa dituntut untuk memiliki solusinya gitu kan. Jadi menurut aku ya kesan dan pesannya keren sih kuliah di UIN. Sangat recommended ya untuk teman-teman dan adik-adik sekalian, kuliah di UIN. Akreditasinya udah unggul guys. Sop lah masuk UIN. Sebenarnya aku tuh nggak pernah terbayang untuk kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini ya. Dulu tuh aku sempet kepikiran untuk kuliah di luar negeri, tapi kebetulan saat itu COVID, dan alhamdulillah aku dapet di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini dengan beasiswa full selama 8 semester ini. Jadi alhamdulillah kayak semuanya tuh terjalan, dan segala sesuatu yang terjadi itu karena sebuah alasan gitu. Bangga banget sih. Karena aku emang dari SMA tuh gak boleh jauh-jauh kuliahnya, yang deket-deket aja, jadi ya udah aku ngincer ya udah deh UIN aja gitu. Jadi kayak pas keterima alhamdulillah seneng, ngejalaninnya ya walaupun pusing-pusing dikit tapi jalanin aja udah gitu. Kesannya ya gitu aja, jalanin aja udah sampai selesai gitu. Ya seneng karena keterima, cuman ya udah jalanin aja, apa sih, dari mulai yang stres-stresnya udahlah telan aja semuanya kayak gitu. Kalau pesannya mungkin ya semoga UIN bisa terus menghasilkan alumni-alumni yang unggul gitu ya, mahasiswa yang unggul dan juga alumni yang unggul gitu, yang bisa bersaing di bidang global. Kalau misalnya boleh jujur, awalnya emang nggak ada niatan untuk kuliah di UIN. Jadi kayak UIN itu nggak ada di pas kelas 12 ya, pasti kan udah kelas 12 udah planning nih mau kuliah di mana. Nah di kelas 12 tuh nggak ada planning buat kuliah di UIN, tapi qadarullah Allah ngasih saya untuk di UIN itu ya. Yang pertama ya emang jauh dari planning saya, agak kecewa, tapi pas setelah dijalanin tuh ternyata oh ini emang jalan saya di UIN, dan saya bangga menjadi bagian dari UIN karena UIN itu ternyata bukan universitas yang dibilang kecil ya, tapi universitas yang sangat bagus, mengeluarkan banyak-banyak tokoh-tokoh inspirasi yang udah tersebar di Indonesia bahkan di mancanegara. Nah untuk pesannya sendiri untuk UIN, ya mudah-mudahan bisa menjadi universitas yang lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan mungkin bisa membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan semuanya. Ya emang sih kalau misalkan sebuah kebijakan itu kita buat nggak bakalan ada
nggak akan ada yang diuntungkan semua, tapi minimal tidak ada yang dirugikan seperti itu. Jadi buat kebijakan yang bisa menguntungkan semuanya. Ini kesan saya unik ya, karena ini pertama kalinya saya ngejalanin kuliah online di awal semester. Kalau tidak salah sampai semester 4 ya, sampai semester 4 tuh kuliahnya online karena COVID dari tahun 2020 ya. Lalu makin ke sana kuliahnya sudah mulai stabil offline. Nah, untuk kesannya karena baru pertama kali kuliah online mungkin ada rasa ini ya, nggak kurang fokus ya, karena keadaan di rumah kan pasti ada yang kondusif dan tidak kondusif. Nah, yang kedua, karena kuliah online juga fleksibel, bisa ngelakuin hal yang lain, multitasking. Pesan dari saya, semoga UIN Jakarta menjadi lebih maju, meluluskan banyak alumni yang hebat, dan semakin diakui oleh negara-negara internasional lainnya.